Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko. Keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada sebuah organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu di sebuah organisasi. Nah, selanjutnya tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko ini adalah kerangka kerja bisa memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses memanajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Pada ISO 3000 pada 2009 disajikan bagaimana kerangka kerja manajemen risiko sebagaimana digambarkan. Selanjutnya, kerangka manajemen risiko menunjukkan komponen-komponen yang diperlukan dalam kerangka kerja untuk mengelola risiko dan bagaimana komponen tersebut saling berhubungan. Agar dapat berhasil dengan baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko. Nah, kerangka kerja ini akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkatan di sebuah organisasi. Kerangka kerja ini akan membantu organisasi mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko dalam berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik organisasi tersebut. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses memanajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kejelasan akuntabilitas pada setiap tingkatan organisasi. Komponen kerja manajemen risiko tidak dimaksudkan sebagai sebuah sistem manajemen, tetapi lebih ditujukan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dari kerangka kerja ini ke dalam kebutuhan khas organisasi tersebut. Nah, apabila ada praktikan proses manajemen yang sudah mengandung komponen dari manajemen risiko, atau bila organisasi tersebut telah mempunyai suatu sistem manajemen risiko untuk suatu jenis risiko kondisi tertentu, maka keadaan ini harus dicermati secara kritis dan dinilai ulang. Hal ini dilakukan dengan membandingkannya dengan standar internasional sebagai dasar untuk menentukan cakupan atau kelayakan sistem yang ada. Nah, mandat atau komitmen pengenalan dan upaya menerapkan manajemen risiko yang efektif mempersyaratkan adanya komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari manajemen sebuah organisasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Nah, guna melaksanakan hal ini, maka manajemen harus yang pertama itu ada mengartikulasikan dengan jelas pentingnya manajemen risiko bagi sebuah organisasi dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang kedua ada menetapkan indikator kerja manajemen risiko yang selaras dengan indikator kerja sebuah organisasi. Memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran di sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keempat ada menugaskan secara jelas dan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab untuk memanajemen risiko pada tingkat yang memadai. Yang kelima ada memastikan bahwa tersedianya alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan manajemen risiko. Yang keenam ada mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko ke seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
Dan yang ketujuh ada memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko senantiasa berfungsi dengan baik. Nah, yang kita tahu, manajemen risiko ini memperjelas gambaran umum mengenai kerangka kerja manajemen risiko sebagai induk dari proses manajemen yang telah bersifat teknis. Kerangka kerja ini tidak dimaksud untuk menggambarkan sebuah sistem manajemen baru, tetapi lebih ditujukan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen organisasi seluruhnya. Nah, di cara sederhananya, skema yang menunjukkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya tata kelola manajemen risiko atau risk governance struktur dilaksanakan. Tata kelola ini manajemen risiko yang baik itu terdiri dari 3 aspek, yaitu ada struktural, operasional, dan perawatan. Aspek struktural ini adalah sejumlah tindakan yang harus diambil untuk kebijakan dan struktur yang melaksanakan tata kelola manajemen risiko. Nah, selanjutnya ada aspek operasional. Ini adalah sejumlah prosedur atau teknik atau metode yang harus disusun dalam melaksanakan sebuah proses manajemen risiko. Sedangkan aspek perawatan adalah sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko yang berkesinambungan. Yang pertama itu ada aspek struktural dari tata kelola manajemen risiko, antara lain terdiri dari komitmen, kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada pembentukan unit kerja manajemen risiko. Selanjutnya ada administrator manajemen risiko pada masing-masing unit kerja. Serta yang terakhir ada menyediakan sumber daya yang kita perlukan untuk pelaksanaan manajemen risiko. Nah, yang kedua ada aspek operasional. Aspek operasional dari tata kelola manajemen risiko antara lain terdiri dari penyusunan buku panduan manajemen risiko. Selanjutnya ada peluncuran sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Selanjutnya ada teknik dan metode implementasi proses manajemen risiko. Yang ketiga ada sistem pelaporan internal dan eksternal. Selanjutnya ada monitoring dan pengukuran kinerja. Serta yang terakhir ada tata organisasi dan administrasi data serta informasi manajemen risiko. Nah, yang ketiga ada aspek perawatan. Aspek perawatan dari tata kelola manajemen risiko antara lain terdiri dari pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya ada komunikasi dan publikasi, ada review dan audit tata kelola manajemen risiko, serta ada benchmarking. Pengelolaan manajemen risiko organisasi mempunyai cakupan tanggung jawab yang cukup sangat luas, sesuai dengan ukuran besarnya organisasi. Nah, ini terjadi karena risiko yang dihadapi organisasi juga mempunyai cakupan yang cukup luas. Antara lain meliputi risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, dan lain sebagainya. Nah, manajemen risiko juga menunjukkan bahwa terlepas dari besar kecilnya sebuah organisasi, pelaksanaan manajemen haruslah mengeluarkan kebijakan, aturan, dan standar pengelolaan risiko yang akan digunakan di seluruh sebuah organisasi. Kebijakan, standar, dan aturan ini akan digunakan dalam menangani risiko-risiko bisnis yang umum maupun spesifik. Aturan dan standar akan digunakan oleh pelaksana kegiatan bisnis dan proses organisasi dalam menangani risiko-risiko yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pemangku risiko dalam konteks peraturan serta hukum yang berlaku. ISO 3100 menempatkan mandat dan komitmen pada urutan pertama dalam kerangka kerja manajemen risiko. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah manajemen organisasi mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan bisa menempatkan pelaksana
manajemen risiko pada posisi yang sangat layak. Sehingga sasaran ini dapat dicapai apabila persyaratan yang digariskan memenuhi secara memadai atau signifikan. Nah, yang kedua ada penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Perencanaan kerja kerangka manajemen risiko pada dasarnya meliputi dua aspek. Yang pertama ada aspek pemahaman terhadap organisasi dan ada aspek tata kelola manajemen risiko atau risk management governance structure. Kita akan membahas aspek pertama. Nah, aspek pertama merupakan landasan untuk kita memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan. Sedangkan aspek yang kedua yaitu tentang menjabarkan tentang elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko tadi dengan baik. Nah, yang pertama itu ada memahami organisasi dan konteksnya sebelum mulai merencanakan dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko. Sangat penting untuk kita memahami kondisi dan sifat organisasi serta konteks eksternal maupun internal yang ada di sebuah organisasi. Hal ini sangat penting karena akan menentukan bentuk rencana dari kerangka kerja tersebut. Nah, selanjutnya konteks eksternal itu organisasi, yaitu ada lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik atau regional maupun internasional. Nah, faktor kunci dari kecenderungan atau tren yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi itu apa aja sih? Yaitu ada persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Konteks internal organisasi antara lain kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan. Contohnya ada dana, ada orang, ada waktu, ada proses, ada sistem, ada teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya sistem informasi arus informasi dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun non-formal. Nah, selanjutnya ada para pemangku kepentingan internal. Selanjutnya ada kebijakan sasaran dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Persepsi dan nilai-nilai budaya organisasi digunakan oleh organisasi struktural, misalnya governance, peran, dan akuntabilitas. Yang kedua ada tata kelola manajemen risiko. Nah, tata kelola manajemen risiko ini memiliki unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik internal maupun eksternal yang ada di sebuah organisasi. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Nah, hal ini kita bisa diatasi dengan menggunakan istilah dan definisi yang ditentukan dalam ISO TEC GUID 1-3 Risk Management Vocabulary. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kebijakan manajemen risiko nih. Apa sih kebijakan dari manajemen risiko itu? Nah, kita akan membahas kebijakan manajemen risiko itu dia harus jelas menyatakan komitmen manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu, nah, kebijakan ini juga secara jelas menyatakan hal-hal yang sebagai berikut akan kita bahas, yaitu ada hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Alasan penerapan manajemen risiko
akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk manajemen risiko. Cara menanganinya, bila terjadi benturan kepentingan, kemampuan organisasi dalam menerima risiko, atau kita bisa bilang dengan risk appetite, dan jenis risiko yang tidak dapat diterima sama sekali. Nah, proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola sebuah risiko yaitu dengan ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan akan dilaporkan. Komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko dan perbaikannya secara berkelanjutan. Kebijakan manajemen risiko ini harus dikomunikasikan dengan baik ke seluruh jajaran manajemen di sebuah organisasi. Yang keempat, ada akuntabilitas manajemen. Akuntabilitas manajemen harus menetapkan secara jelas akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko organisasi. Termasuk dalam tugas ini adalah penerapan, perawatan, dan pengembangan proses manajemen risiko. Begitu juga untuk memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko yang ada. Nah, hal ini dapat dilaksanakan dengan apa? Yang pertama yaitu menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan serta merawat kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya, menentukan masing-masing pemangku risiko atau risk owners yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko secara melaporkan informasi tentang risiko. Selanjutnya yaitu ada menetapkan ukuran kinerja, mekanisme pelaporan internal maupun eksternal, serta proses eskalasinya sampai ke pimpinan puncak sebuah organisasi, dan memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Top manajemen harus memastikan bahwa setiap tahapan proses manajemen risiko terdapat kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaannya. Nah, salah satu metode yang sering digunakan melakukan hal tersebut adalah RACI matrix. Nah, secara sederhananya, RACI matrix akan menjelaskan atau menentukan dalam setiap kegiatan dengan simbol R atau responsible. Artinya, siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut disebut dengan A atau accountable. Artinya, siapa yang berhak membuat keputusan akhir, ya atau tidak, atas kegiatan tersebut, serta penjawab pertanyaan-pertanyaan lain atau kita sebut dengan C, consulted. Artinya harus diajak konsultasi atau dilibatkan sebelum atau sesudah saat kegiatan dilaksanakan dan dilanjutkan. Serta I atau informed, artinya siapa yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan tanpa harus menghentikan kegiatan tersebut. Salah satu contoh yang digunakan yaitu menjembarkan RACI, ya kan? Nah, contoh RACI matriks sederhana ini, tahap proses risiko, komite risiko, top man, fungsi risiko, divisi manajemen, pemantauan manajemen operasional, persiapan AR, I2, komunikasi dan konsultasi, AR, C3, menentukan konteks, CAR, C4, assessment, risiko identifikasi, risiko, ICRARS, analisis risiko, ICRE, versi CR5, perlakuan risiko, R6, monitoring dan review, R7,
Laporan risiko matriks RC di atas adalah pemetaan proses bisnis atau business process mapping. Hasil penjabaran tadi yang rinci menggunakan metode pemetaan proses bisnis akan menjadi materi dasar penyusunan pedoman atau manual manajemen risiko bagi sebuah organisasi tersebut. Pedoman manajemen risiko yang disusun akan menjadi panduan dalam melaksanakan mekanisme kerja untuk menerapkan manajemen risiko, juga mekanisme pelaporan internal maupun eksternal. Yang kelima, ada integrasi ke dalam proses organisasi supaya manajemen risiko dapat berfungsi secara relevan, efektif, efisien, dan juga ia harus dijadikan sebagai seluruh praktik manajemen serta proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko tidak boleh dilakukan terpisah dari proses organisasi lainnya. Kenapa? Karena proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan. Nah, selanjutnya yaitu harus terdapat perencanaan manajemen risiko untuk seluruh organisasi atau organization wide risk management plan. Untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Yang keenam, ada sumber daya manajemen organisasi yang harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko. Pertimbangan harus diberikan antara lain ada personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sumber daya yang lainnya juga diperlukan untuk setiap tahapan penerapan sebuah manajemen risiko. Proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem dokumentasinya, serta sistem informasi dan manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Nah, selanjutnya ada pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan manajemen organisasi. Haruslah membangun mekanisme sistem pelaporan dan komunikasi internal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak yang terkait. Tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja maupun risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Nah, serta terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Dalam mekanisme yang dibangun ini harus juga mencakup proses untuk mengkonsolidasikan informasi risiko dan bila diperlukan dari berbagai macam sumber daya dalam organisasi. Dengan memerhatikan tingkat kepekaan informasi tersebut. Yang kedelapan ada pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan manajemen organisasi hendaknya mengembangkan dan menerapkan sebuah rencana tentang cara mereka akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, kepentingan ini antara lain meliputi pengikutsertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Pelaporan ke pihak eksternal dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Selanjutnya, melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya ada menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi. Yang selanjutnya dengan menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko ini terdiri dari penerapan kerangka kerja manajemen risiko dan penerapan proses manajemen risiko. Yang pertama ada penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya akan menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Nah, juga diharapkan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Kemudian diperlukan untuk mematuhi semua ketepatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari produk proses manajemen risiko. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, dan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko ini memang sesuai dengan kebutuhan dan sangat efektif. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang penerapan proses manajemen risiko. Manajemen risiko dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik apabila sebuah proses manajemen risiko yang diuraikan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya telah terlaksana dengan baik setiap tingkatan dan fungsi organisasi. Proses penerapan manajemen risiko ini merupakan bagian dari praktik-praktik organisasi dan proses bisnis organisasi. Pada tahap ini, penggunaan metode pemetaan proses bisnis atau business process mapping akan memberikan sebuah kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Nah, metode yang digunakan ini antara lain ada FEMEA atau Failure Mode Effect dan Analysis, Risk Breakdown Structure atau RBS, dan CRSA Controlled Risk Self Assessment, dan lain-lain. Prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis adalah: pertama, ada memahami apa saja sasaran atau objektif proses bisnis tersebut. Yang kedua, ada mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis proses tersebut. Yang ketiga, ada pengendalian apakah yang harus dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat ditiadakan atau bisa dikurangi. Nah, dari prinsip dasar inilah maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko, yaitu yang pertama adalah proses bisnis Jack and Keller pada tahun 2009 yang menjelaskan bahwa proses bisnis terdiri dari beberapa elemen, yaitu ada input, transformasi, dan output. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan atau bahan baku bagi proses tersebut. Nah, masukan ini dapat berupa benda yang terukur atau suatu hal yang tidak terukur atau intangible, seperti pengetahuan, informasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada transformasi, adalah semua kegiatan untuk mengubah seluruh masukan menjadi output. Proses transformasi ini biasanya tidak terdiri dari satu proses saja, tetapi bisa dari sub-sub proses dan urutan proses-proses lainnya. Nah, selanjutnya ada output. Output adalah sasaran dari proses tersebut. Apa yang ingin dihasilkan dari proses tersebut akan disajikan dengan pelanggan atau proses berikutnya.
Hasil ini yang akan dapat berupa sasaran yang terukur atau tak terukur. Sebagai catatan tambahan, dalam elemen transportasi yang terdiri dari berbagai macam proses, terdapat dua macam proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama adalah proses yang langsung bersentuhan dengan proses mentransformasikan input menjadi output, sedangkan proses pendukung adalah sebuah proses yang membuat output menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan proses berikutnya, atau seringkali disebut dengan katalisator. Yang kedua ada ukuran keberhasilan proses. Suatu proses dikatakan berhasil dan berlangsung dengan baik ditentukan oleh ukuran-ukuran yang diterapkan pada ketiga elemen tersebut. Ukuran yang menjadi acuan adalah output proses. Ini harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau proses berikutnya. Atau ukuran eksternal, bukan ukuran yang kita terapkan sendiri, atau ukuran internal. Contohnya itu adalah ketika kita ingin menjamu tamu dan mengajak makan malam atau fine dining di suatu restoran yang terkenal. Nah, dengan menyebutkan nama fine dining, kita mengharapkan bahwa makanannya itu enak, penyajiannya juga indah atau garnish, situasinya juga nyaman atau cozy, dan waktu tunggu tidak terlalu lama, karena dengan kata fine dining. Nah, salah satu sasaran bisnis restoran adalah kepuasan pelanggan dan kembalinya pelanggan yang sangat puas terhadap restoran tersebut. Untuk kasus ini, maka ukuran output yang dikehendaki oleh pelanggan harus dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran transformasi dan ukuran input. Ukuran untuk proses transformasi adalah waktu memasak, panas atau besar api yang digunakan, keahlian chef yang ingin memasak, dan sebagainya. Ukuran bahan baku diantaranya ada kesegaran dan kualitas bahan bakunya. Selanjutnya yang ketiga ada ukuran resiko. Resiko mempunyai beberapa elemen dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain ada sumber resiko atau source of risk, kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood, dan dampak risiko terhadap sasaran proses bisnis atau bisa disebut dengan impact. Nah, pertama harus diidentifikasi dulu nih sumber risiko yang dapat menggagalkan dipenuhinya kriteria suatu keberhasilan yang akan dirumuskan. Untuk kasus di atas yang tadi saya bilang, misalnya ada ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku, keahlian chef atau juru masak yang kita sebut, yang selanjutnya ada kelengkapan bumbu-bumbu lainnya. Nah, terhadap sumber-sumber risiko yang telah diidentifikasi di atas, diperkirakan besarnya kemungkinan mengakibatkannya terjadinya risiko. Proses ini biasa dilakukan sesuai dengan pengalaman yang lalu dan digunakan besaran yang disepakati. Misalnya ada frekuensi kejadian dalam rentang waktu tertentu, bisa dengan minggu, bulan, tahun, atau hari. Contohnya, ada kualitas bahan baku yang tidak memenuhi kualitas rata-rata, terjadi sekali dalam sebulan. Ukuran lain juga dapat digunakan asal sudah disepakati bersama. Bila risiko perlu diterapkan suatu ukuran guna membandingkan satu risiko dan untuk mengukur dampaknya terhadap keseluruhan bisnis di sebuah organisasi. Ukuran yang sering digunakan adalah kerugian yang terjadi atau dampak finansial, kerusakan terhadap properti atau dampak ke properti dan peralatan, kecelakaan atau korban jiwa, dampak pada manusianya, keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain ukuran tersebut, juga dikenal istilah persepsi terhadap risiko. Misalnya, pada kasus tadi, dipersepsikan bahwa satu pelanggan tidak puas itu jadi tidak masalah, karena masih banyak pelanggan lainnya. Oleh karena itu,
Kondisi yang tadi saya bilang itu tidak dianggap sebagai risiko yang harus ditangani, karena itu masih hal yang sekecil mungkin. Sebaliknya, jika ketidakpuasan pelanggan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan merupakan risiko, maka dilaksanakannya tindakan tersebut dalam hal yang sangat tidak baik. Selanjutnya, masih banyak istilah lain yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Nah, yang keempat ada tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam suatu proses dapat dihindari atau dicegah. Dalam proses produksi, tindakan pengendalian ini sering disebut sebagai quality assurance, yang terdiri dari inspeksi dan pengendalian mutu atau quality control. Nah, dalam manajemen risiko, prinsip tindakan pengendalian itu ada dua macam, yaitu menangani sumber risiko dan menangani dampak risikonya. Menangani sumber risikonya berarti mencegah terjadinya risiko dengan menangani penyebab risiko dan pemicunya timbul risiko, sehingga kemungkinan timbulnya risiko itu sudah menjadi rendah atau bahkan meniadakan sebab terjadinya risiko. Selanjutnya, menangani dampak risiko juga berarti mengantisipasi apa yang harus kita lakukan bila risiko tersebut terjadi guna untuk memperkecil dampak yang diakibatkan. Nah, penanganan dampak risiko ini terdiri dari dampak diterima, ada dampak yang tidak diterima, berbagai dengan pihak lain, dan dilakukan mitigasi. Dampak diterima berarti dampak risiko yang terjadi biasanya tidak berarti atau dalam kemampuan organisasi untuk menanggungnya, sehingga diterima tanpa tindakan apa-apa. Tidak diterima berarti dampak risiko yang mungkin terjadi yang berada di luar kemampuan organisasi untuk menanggungnya, sehingga harus dihindari. Untuk kasus ini, berarti kegiatan dengan dampak risiko semacam ini harus dihindari. Artinya, tidak dilaksanakan. Berbagai dengan pihak lain, artinya sebagian dari kegiatan yang mempunyai dampak risiko tertentu diserahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan, atau asuransi, subcontracting, outsourcing, dan etc. atau sebagainya. Nah, mitigasi adalah sebuah upaya untuk mengendalikan risiko yang dilakukan sendiri dengan menangani penyebab risiko atau menangani dampak risiko. Proses mitigasi dapat berupa pelatihan keterampilan operator, perbaikan proses, penerapan metode inspeksi, jaminan mutu yang lebih andal, dan sebagainya. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses yang ada di sebuah organisasi, mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, serta melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Dengan menggunakan pemahaman mengenai prinsip dasar manajemen risiko, maka proses penerapan kerangka kerja manajemen risiko akan ditelaah dan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk lembar profil proses atau profil proses worksheet. Nah, lembar kerja tersebut akan membantu menguraikan secara rinci proses dan sasarannya serta ukuran pencapaiannya atau key performance indicators.
Nah, selanjutnya identifikasi lebih awal hal-hal yang dapat mengganggu tercapainya sasaran proses sehingga dapat diantisipasi pencegahannya. Sebagai contoh nih, lembar kerja untuk proses persiapan yang ada ditampilkan. Nah, contoh lembar kerja persiapan penerapan manajemen risiko terpadu pada proses profile worksheet. Persiapan penerapan manajemen risiko terpadu. Di situ ada nama dan nomor proses. Yang pertama ada pemilik proses persiapan penerapan kerangka kerja, manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, uraian proses pejabat fungsi manajemen risiko harus mempersiapkan penerapan kerangka kerja manajemen risiko untuk memastikan bahwa proses penerapan manajemen risiko ke seluruh bagian organisasi berjalan dengan lancar dan efektif. Pemicu awal proses ini yaitu keputusan top manajemen untuk menerapkan manajemen risiko ke seluruh organisasi. Akhir proses tersedianya manual manajemen risiko yang akan digunakan sebagai panduan penerapan manajemen risiko bagi seluruh jajaran anggotanya atau organisasi. Kegiatan lain ada pelatihan bagi pejabat-pejabat kunci atau risk officer pada tiap bagian untuk meningkatkan kemampuan penerapan manajemen risiko. Input atau jenis dan sumber keputusan top manajemen, informasi mengenai penerapan manajemen risiko, berbagai sumber metode dan teknik penerapan manajemen risiko terpadu, konsultan, output atau jenis, dan pelanggaran atau pengguna, manual manajemen risiko, dan dokumen pendukung. Selanjutnya ada seluruh anggota organisasi, peningkatan kemampuan penjabat fungsi manajemen risiko atau risk officer pada tiap bagian, peningkatan pemahaman tentang manajemen risiko terpadu, seluruh manajemen pemicu. Awal proses keputusan top penerapan manajemen risiko. Awal prosesnya itu ada keputusan top manajemen menerapkan manajemen untuk menerapkan manajemen risiko ke seluruh manajemen risiko pada seluruh organisasi. Akhir prosesnya tersedianya manual manajemen risiko yang akan menjadi risiko yang akan digunakan sebagai panduan penerapan manajemen risiko. Bagi penerapan manajemen risiko, seluruh jajaran anggota organisasi, antara lain kegiatan pelatihan bagi pejabat kunci pada tiap bagian untuk meningkatkan kemampuan penerapan manajemen risiko. Input dan sumber keputusan top manajemen, konsultan. Keputusan top manajemen informasi mengenai penerapan informasi mengenai berbagai sumber manajemen risiko dan metode teknik penerapan risiko terpadu, manajemen risiko, konsultasi subproses, pemilik subproses, penyusunan anggaran, dan untuk manajer. Fungsi manajemen risiko, jadwal pelaksanaannya, top manajemen persetujuan, top manajemen bagian pengadaan, pemilihan dan pengadaan konsultan, fungsi manajemen risiko, penyusunan manual dan fungsi manajemen risiko, dokumen pendukung, fungsi manajemen risiko, executive briefing manajemen risiko, pelatihan manajemen risiko, sasaran bisnis, ukuran keberhasilan terselenggaranya persiapan yang baik secara terpadu ke tahap berikutnya. Selesai tepat waktu dan sesuai anggaran untuk penerapan manajemen risiko. Manual manajemen risiko praktis, mudah dimengerti pegawai dan manajer. Top manajemen memahami dan mendukung penerapan manajemen risiko terpadu, risiko, langkah pengendalian anggaran,
kurang biaya, atau konsultan dianggap kurang memastikan dukungan top manajemen terlalu tinggi. Penyusunan anggaran dan jadwal konsultan kurang qualified yang wajar. Personel untuk memanajemen risiko, pemilihan konsultan secara berhati-hati, kurang pelaksanaan executive briefing, dan dukungan dari anggota pembicara tamu dari praktisi yang manajemen lebih kurang sudah berhasil menerapkan manajemen risiko. Bermanfaat dan merepotkan. Pelatihan manajemen risiko dengan pembicara tamu dari praktisi yang sudah berhasil menerapkan manajemen risiko, yaitu merupakan keseluruhan proses dan harus didukung oleh kertas kerja lainnya untuk mendapat kejelasan serta kelengkapan proses tersebut. Lembar kerja ini juga dapat dikembangkan untuk masing-masing subproses sehingga dapat diperoleh antisipasi yang lengkap terhadap risiko yang mungkin terjadi. Penggunaan risiko merupakan persiapan awal sebelum melakukan dalam lembar kerja itu sendiri. Pemantauan dan tinjauan kerangka kerja untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi. Maka manajemen organisasi hendaknya menetapkan kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi. Memantau bagaimanakah penerapan risiko, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala. Memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Pemantauan dan tinjauan atau review kerangka kerja dilakukan dengan menggunakan apa yang telah dilaksanakan pada penerapan manajemen risiko, khususnya penerapan kerja manajemen risiko. Salah satu acuan penting dalam melaksanakannya adalah tabulasi matriks dan lembar kerja profil. Dari tabulasi matriks diketahui siapa yang harus melakukan atau R, monitoring dan review, serta kepada siapa hasil laporan monitoring dan review ini disampaikan, atau A. Mengenai uraian apa yang harus dimonitoring dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja profil proses. Patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Ini merupakan ukuran yang dapat dikuantifisir atau memang sudah dikuantitatif. Pada saat monitoring dan review, dilakukan pengukuran pencapaian sasaran dibandingkan dengan yang direncanakan. Patokan kedua adalah langkah pengendalian, yaitu apakah langkah pengendalian yang disebutkan sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Bila sudah, bagaimana hasilnya, dan bila belum, mengapa belum dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya ada patokan ketiga, adalah risiko yang diantisipasi. Pada saat monitoring dan review, diperiksa apakah risiko-risiko tersebut masih ada atau sudah berubah menjadi risiko lainnya. Bila sudah berkurang atau tidak ada, berarti langkah pengendalian sudah efektif. Tetapi masih ada, harus diperbaiki langkah pengendaliannya. Bila timbul risiko baru, maka harus tahu penyebab dan langkah pengendaliannya. Patokan keempat adalah sasaran bisnis tersebut. Dalam proses monitoring dan review, kita harus periksa apakah secara keseluruhan sasaran bisnis proses tersebut sudah tercapai atau belum tercapai. Bila belum, maka perlu dikaji lagi ulang hasil pengujian ketiga patokan sebelumnya untuk menjadi masukan bagi perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Yang kelima ada perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko mengambil pola pada manajemen mutu, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Plan adalah perencanaan kerangka kerja manajemen risiko yang akan ditetapkan. Do adalah proses penerapan kerangka kerja itu sendiri, sedangkan Check merupakan proses pemantau atau proses pemeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah benar,
apakah hasil seperti yang sudah diharapkan. Jika terdapat penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan, maka dilakukan hal yang selanjutnya, yaitu action. Tujuan dari langkah ini adalah melakukan perbaikan dengan hasil cek dan melakukan hasil perbaikan rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini sangat tergantung pada hasil monitoring yang telah dilakukan. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan review pada tahap sebelumnya akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasinya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.